Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pagi hari ini kita akan lanjutkan berkaitan dengan hadis qudsi. Di dalam hadis tersebut dikemukakan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sya'idin wahid fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa zalika mimma indi illa kama yankusul mikhyatu idza udkhilal bahra. Jadi dikemukakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awallakum wa akhirakum, jikalau bahwasanya orang-orang yang awal dari kalian, yang paling awal dari kalian, wa akhirakum, dan orang-orang yang paling akhir, yang akhir di antara kalian, wa insakum, dan golongan manusia di antara kalian, wa jinnakum, dan jin di antara kalian, qamu fi sa'idin wahid, mereka semua itu berdiri, mereka semua berkumpul fi sa'idin wahid, di lapangan yang satu, di satu lapangan, fasa'aluni, lalu mereka memohon, lalu mereka meminta kepadaku, fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu, maka kemudian aku berikan kepada tiap-tiap manusia mas'alatahu, akan permintaannya, diberikan tuh ya. Dari sejak manusia yang paling awal sampai manusia yang paling akhir, semuanya meminta kepada Allah, lalu kemudian Allah berikan kepada mereka semuanya, manaqasa zalika mimma indi, maka tidak akan mengurangi yang demikian itu dari apa-apa yang berada di sisiku, tidak mengurangi kekayaanku, tidak mengurangi harta bendaku, tidak mengurangi perbendaharaan aku. Meskipun semua orang itu meminta, dari sejak zaman Nabi Adam sampai nanti manusia yang paling akhir di hari kiamat, semua mereka meminta, kemudian Allah kasih permintaan mereka, tidak akan mengurangi perbendaharaan dan harta bendanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa kama yankusu, kecuali sebagaimana berkurangnya al-mikhyatu, kecuali sebagaimana berkurangnya jarum, iza udkhilal bahra, apabila dimasukkan ke dalam lautan. Lautan, jadi lautan itu adalah perbendaharaan Allah. Umpamanya, ini diumpamakan, ini sekedar perumpamaan saja betapa kayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jarum dimasukkan ke lautan, kemudian diangkat. Ini ibaratnya yang diminta oleh manusia dari sejak awal sampai manusia yang paling terakhir, yang ada di jarum air laut tersebut. Seperti itu. Sedangkan yang sisa lautan yang begitu luas, air yang begitu banyak, itulah perbendaharaan Allah. Ya, cukup, nggak akan mengurangi
kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hakikatnya meskipun berkurang, hakikatnya semua itu kekayaan Allah. Mau yang ada di jarum atau yang berada di lautan, itu semua adalah kekayaan Allah, miliknya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berkurang apalagi hilang. Enggak ada yang berkurang. Tadi kan dikemukakan kecuali sebagaimana berkurangnya jarum yang dimasukkan ke dalam lautan. Tapi hakikatnya enggak ada yang berkurang. Dalilnya apa? Dikemukakan oleh Allah, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ini ada tertuang di dalam surat Ali Imran ayat 109 dan An-Nisa ayat 126. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Itu kan milik Allah. Kepunyaan Allah lah apa-apa yang berada di langit dan apa-apa yang berada di bumi. Lautan adanya di mana? Di bumi. Kan gitu. Jarum yang masuk ke dalam bumi, ke dalam lautan, kemudian airnya diangkat, itu kan masih keneh di bumi. Itu tetap milik Allah. Enggak ada yang berkurang. Kita ini mempunyai siapa? Punya Allah. Sejak manusia yang paling awal sampai manusia yang paling akhir adalah milik Allah. Hakikatnya tidak ada yang berkurang. Kan gitu ya Pak Udin. Inilah penggambaran Allah Subhanahu wa taala, betapa kayanya Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi innama hiya a'malukum usiha lakum summa awafikum iyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghairu zalika fala yalumanna illa nafsahu. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innama hiya a'malukum, sesungguhnya amal perbuatan kalian, uhsiha lakum, aku yang akan menghitung untuk kalian. Kan gitu ya. Nanti kan amal perbuatan kita dihisab oleh Allah. Amal perbuatan kita dari sejak kita lahir sampai nanti kita meninggalkan dunia akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Itu dihitung tuh. Amal perbuatan kita yang jelek dihitung, amal perbuatan yang baik dihitung. Dikemukakan oleh Allah, sesungguhnya amal perbuatan kalian usihalakum, maka aku yang menghitung untuk kalian. Summa uwafikum iyaha, kemudian Allah akan membalas kepada kalian. Aku akan membalas kepada kalian. Faman wajada khairan, maka barang siapa yang mendapatkan kebaikan, falyahmadillah, maka hendaklah dia memuji kepada Allah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Dihitung oleh Allah, maka kita mendapatkan kebaikan. Hendaklah, kata Allah, memuji kepada aku, hendaklah memuji kepada Allah. Wa man wajada ghairu zalik, dan barang siapa yang mendapatkan selain kebaikan, sarra, dan barang siapa yang mendapatkan selain kebaikan, dan barang siapa yang mendapatkan keburukan, fala yalumanna illa nafsahu,
maka dia tidak mencela kecuali dirinya sendiri. Kecuali dirinya sendiri. Dihitung-hitung ternyata beratan amal yang jelek. Dihisap ternyata beratan amal yang buruk. Jangan disalahin Allah. Itu kan emang perbuatan kita sendiri. Kan gitu. Itu memang perbuatan kita sendiri. Amal kita yang jelek, amal kita yang buruk, ganjarannya kepada kita dan masuk ke dalam neraka. Ketika itu kita dapatkan, jangan mencela Allah, jangan mencela makhluk yang lain, jangan mencela orang lain, celaklah pada diri sendiri. Kan begitu ya. Kita masuk ke surga emang kita punya bisa. Wow. Ya. Kita masuk ke surga karena rahmatnya Allah. Bukan kita punya bisa. Tujuan kita sholat bukan pengen masuk surga, tapi mencari ridha Allah. Nikmat yang Allah berikan kepada kita dibandingkan ibadah yang kita lakukan, itu lebih banyak nikmat yang Allah berikan. Mata aja nih, mata nih Pak Udin, congkel dua-duanya. Kira-kira kita hidup kita susah kagak? Susah. Mau jalan ke masjid ngeraba-raba, khawatir kejeblos lubang, kan gitu. Mau minum ngerayap dulu, susah hidup kita. Mata aja tuh, itu baru mata, belum telinga. Coba kalau kita dikasih budak tuli, apa enggak kesengsaraan luar biasa. Jadi kita jangan bangga dengan ibadah yang kita lakukan. Kita jangan bangga dengan puasa yang kita lakukan. Pada hakikatnya ibadah kita dibandingkan nikmat Allah, maka lebih besar nikmat Allah yang Allah curahkan kepada kita. Ibadah semuanya itu libtighai mardotillah. Pertama, untuk mencari keridhaan Allah. Ibadah yang kita lakukan emang kita butuh. Kemarin kan kita sudah bahas ya, Allah itu nggak perlu takwa kita. Jadi kalau dikatakan ittaqillah haitsuma kunta, takwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Apakah Allah butuh takwa kita? Oh enggak. Allah enggak butuh. Yang butuh takwa itu kita. Yang butuh takwa kita. Kita mau takwa silakan, enggak takwa ya enggak apa-apa kata Allah. Karena apa? Kalau kita takwa buat diri kita, kan gitu Pak Udin. Ganjarannya buat diri kita kalau kita takwa, bukan buat Allah. Kalau kita enggak takwa, rugi di kita. Emang mau masuk neraka? Emang mau terima azab Allah di akhirat? Jadi dengan kata lain bahwa kita melakukan ibadah, kita melakukan takwa itu untuk diri kita sendiri. Makanya dikemukakan apabila kalian mendapatkan kebaikan, maka hendaklah kalian memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dalam perhitungan hisab kita mendapatkan keburukan, salahin diri sendiri. Celaklah diri sendiri. Jangan mencela Allah, jangan mencela yang lain. Alhamdulillah hadis yang pertama sudah selesai. Ya, hadis yang pertama kita sudah selesai. Kemudian kita kembali kepada hadis yang kedua. Wal hadisus tsani, dan bermula hadis yang kedua, ajazani bihi al-alama as-sayyidu Ahmad Mursafi al-Misri. Ya, telah mengijazah kepadaku dengan hadis yang kedua. Siapa itu? Al-Alamah As-Sayyid Ahmad Al-Mursafi Al-Misri. Dia ini orang Mesir. Ya. Ba'da an ajazani bihi As-Sayyid Abdul Wahab ibni li Ahmad Farohatin Asy-Syafi'i. Setelah mengijazah kepadaku dengannya Sayyid Abdul Wahab bin Muhammad bin Ahmad
Farohatin Asy-Syafi'i, mazhabnya adalah mazhab Syafi'i. Emang yang paling enak tuh kayak begitu. An masayikhihi nyebutnya kagok. Dari guru-gurunya, musalsalan bil awaliyati ila Abdullah bin Amru bin As. Ya. Jadi yang berantai dengan yang orang-orang terdahulu sampai kepada Abdullah bin Amru bin As. Jadi Amru bin As ini adalah salah seorang sahabat terkemuka dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang mestinya begitu tuh Pak Udin. Jadi sanadnya jelas. Diijazahkan satu hadis, diijazahkan dari dari Abdullah, ya, dari Abdul Wahab, kan begitu. Terus dari Abdullah bin Amr bin As, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berkesinambungan, sanadnya jelas. Emang mestinya sih begitu. Mestinya begitu. Annahu qala, maka bersabda dia, siapa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ar-rahimuna yarhamuhum ar-rahmanu tabaraka wa ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Hadisnya, ar-rahimun, orang-orang yang pengasih, orang-orang yang penyayang, yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala, maka ar-rahman, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala, akan menyayangi mereka. Kan gitu. Jadi kalau kita pengen disayangi Allah, pelihara tuh sifat kita, sifat penyayang, sifat pengasih. Niscaya kalau kita memiliki sifat penyayang dan pengasih dan kita mengamalkannya, Allah juga akan menyayangi kita. Ar-rahimuna yarhamuhum ar-rahmanu tabaraka wa ta'ala. Orang-orang yang pengasih, yang penyayang, maka Allah tabaraka ta'ala akan menyayangi mereka. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Maka sayangilah oleh kalian orang-orang yang berada di bumi. Sayangilah oleh kalian siapa saja yang berada di bumi. Yarhamkum man fis sama, maka akan menyayangi kalian orang-orang yang berada di langit. Siapa itu? Ya para malaikat, diantaranya para malaikat. Wal makna ar-rahimuna liman fil ardi min adamiyin wa hayawanin lam yu'mar biqatlihi bil ihsani ilaihim yuhsinur rahman ilaihim. Jadi maknanya menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, ar-rahimun, orang-orang yang pengasih, yang penyayang, liman fil ardi, bagi orang-orang atau makhluk yang berada di bumi. Min adamiyin wa hayawanin, dari bangsa Adam, dari bangsa manusia dan hewan. Jadi dia menyayangi manusia dan dia juga menyayangi hewan. Lam yu'mar biqatlihi, di mana hewan-hewan tersebut memang tidak diperintahkan untuk dibunuh. Jadi ada hewan-hewan yang memang boleh kita bunuh, ya, ada juga yang tidak boleh. Nah, di sini yang dibunuh, yang dianjurkan berdasarkan hadis dari Imam Muslim, diantaranya adalah ular. Ular boleh dibunuh. Yang kedua gagak. Yang ketiga tikus.
Yang keempat anjing galak. Yang kelima burung elang. Nah, itu adalah 5 hewan yang boleh dibunuh. Jadi kita mesti menyayangi kepada manusia dan juga kepada hewan-hewan yang memang tidak boleh kita bunuh. Bil ihsani ilaihim, dengan berbuat baik kepada mereka, berbuat baik kepada manusia, berbuat baik kepada hewan-hewan. Yusinur Rahman ilaihim, maka niscaya Ar-Rahman yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan kepada mereka. Mereka itu siapa? Yaitu orang-orang yang menyayangi makhluk yang berada di bumi. Niscaya Allah akan memberikan kebaikan kepada mereka. Irhamu, maka sayangilah oleh kalian man tati'una ayyar antarhamuhu min asnafi makhlukatihi ta'ala. Maka sayangilah oleh kalian orang-orang yang semampu kalian. Ya, kita juga kan memiliki keterbatasan. Kita memiliki keterbatasan. Keterbatasan kita mungkin karena masalah finansial, ekonomi, kekayaan. Itu salah satu contoh. Sayangilah mereka sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi jangan sampai dipaksa, diada-adakan yang akhirnya juga membuat kita menjadi sengsara. Kan gitu ya. Menyayangi makhluk-makhluk kepada manusia sekemampuan kalian. Antarhamuhu min asnafi makhlukatihi ta'ala, dengan menyayanginya dari macam-macam makhluknya Allah Ta'ala. Walau ghairu akilin bisafaqati alaihim wa du'aikum lahum. Maka dan sayangilah daripada macam-macam makhluknya Allah, walau ghairu akilin, walaupun makhluknya Allah itu tidak berakal. Siapa itu? Binatang. Sudah aneh sama orang-orang yang tidak berakal, makhluk yang tidak berakal. Kita harus kasih sayang, apalagi kepada makhluk yang berakal. Siapa? Manusia. Bisafaqati alaihim, dengan menyayangi kepada mereka, wa du'aikum lahum, dan doa-doa kalian kepada mereka, birahmati wal maghfirah, dengan rahmat dan ampunan. Kita kan setiap pagi baca Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, kan begitu. Bagaimana caranya? Bisa menyayangi dengan bentuk zahir seperti kekayaan kita. Kalau memang ada yang lihat orang susah ya bagi. Bagi, jangan biarkan ada di sekitar kita orang yang sampai kelaparan. Itu enggak boleh. Kita harus mempunyai empati yang tinggi. Gimana kalau seandainya saya yang kelaparan, kemudian enggak ada yang bantu? Sedih kagak? Sedih. Ya. Lihat ada yang kelaparan, yang susah, bantu. Niscaya kita juga akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagaimana caranya? Juga doa kalian kepada mereka, kepada makhluk-makhluknya Allah, kepada manusia, birahmati, dengan rahmat wal maghfirah, dan ampunan. Ya Allah, rahmatilah tetanggaku ya Allah. Ya Allah, rahmatilah orang-orang muslim ya Allah, dan lain sebagainya. Doain tuh. Yarhamukumul malaika. Kalau kita sampai begitu tuh, menyayangi semua makhluk, maka dikemukakan yarhamukumul malaika, niscaya malaikat juga akan menyayangi kalian. Niscaya malaikat juga akan menyayangi kalian.
wa man rahmatuhu amatun li ahli samai alladzina hum aksaru min ahlil ard. Selain malaikat menyayangi orang tersebut, menyayangi kalian, wa man rahmatuhu, dan orang-orang yaitu dan zat Allah yang ada rahmatnya, dan orang-orang yang memiliki rahmatnya secara umum, li ahli sama illadzina hum aksaru min ahlil ard, bagi penduduk langit. Bagi penduduk langit yang juga pasti akan menyayangi kalian. Alladzina hum aksaru min ahlil ard, penduduk langit itu mereka lebih banyak dari penduduk dunia. Malaikat itu lebih banyak daripada penduduk bumi. Insya Allah dengan kita berkasih sayang kepada makhluk-makhluknya Allah, dan pasti niscaya para malaikat dan orang-orang yang berada di bumi dan orang-orang yang berada di langit niscaya akan menyayangi kita. Harus kita jaga. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan lanjutkan. Wala yajuju li sahsin ay yad'u li jami'il muslim. Nanti kita akan lanjutkan, mudah-mudahan diberikan umur yang panjang, diberikan sehat jasmani dan rohani sehingga kita bisa berjumpa kembali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada mau tanya, ada mau sharing? Mangga silakan.